Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya amat bersyukur bahwa hari ini setiap kita yang bisa menyaksikan tayangan dari channel YouTube Refleksi Gema ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa terus menikmati benih firman Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian Alkitab dari pembagian Gema Sinode GKY ini, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa, pada saat ini kami mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong bukakan hati setiap kami untuk kami boleh mengerti akan setiap bagian firman Tuhan ini dan kami boleh melakukan akan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami sekali lagi mau menyerahkan untuk waktu perenungan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagian Alkitab yang dipersiapkan oleh penyusun Gema adalah dari Yeremia pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan pasal 15 ayat yang keempat. Namun saat ini saya akan membacakan dan mengajak kita merenungkan hanya dari bagian Yeremia 14 ayat 10 sampai dengan 16. Tapi saya tetap mendorong Bapak Ibu untuk boleh membaca seluruh bagian Alkitab ini secara keseluruhan. Demikian bunyi firman Tuhan dari Yeremia 14 ayat 10 sampai 16. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan, aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam catatan sejarah bangsa Israel, kita sering menemukan adanya satu elemen bangsa yang sering menjadi sasaran amukan Tuhan, yaitu golongan nabi palsu. Berita yang mereka sampaikan membawa kelegaan dan sukacita. Namun berita itu menjerumuskan umat Tuhan untuk menjauhi Tuhan. Mereka bernubuat atas nama Tuhan. Padahal berita yang mereka sampaikan bukan berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya mereka sering disebut sebagai nabi palsu. Saat itu bangsa Israel sedang mengalami masa kekeringan parah yang membuat mereka sangat menderita. Ini tercatat di dalam pasal 14 ayat 2 sampai dengan 6. Kekeringan itu diakibatkan oleh dosa yang mereka lakukan. Tuhan telah sering memberikan peringatan kepada orang Yehuda, tetapi mereka tidak mendengarkan. Sebaliknya, mereka lebih suka mendengarkan perkataan para nabi palsu. Mereka mempercayai nubuatan para nabi palsu yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka mengalami perang dan kesusahan. Tetapi Tuhan senantiasa menjamin damai sejahtera. Itulah sebabnya bangsa Israel tetap enteng berbuat dosa dan dengan tanpa rasa malu mereka berteriak minta pertolongan Tuhan yang sudah mereka selingkuhi itu. Masalah bangsa Israel terutama disebabkan oleh kebodohan, yaitu mereka lebih mendengarkan akan perkataan para nabi palsu. Saat ini pun hal yang sama dapat terjadi.
2 Petrus 2 ayat 1 mencatat demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Sepanjang masa, nabi palsu selalu ada dan terus berusaha untuk menyesatkan umat Allah. Jangan biarkan diri Anda diperdaya oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menawarkan kenikmatan tanpa salib. Cermatilah semua pengajaran yang Anda terima agar Anda tidak salah jalan. Saat ini pertanyaan buat kita, apakah Anda sudah membiasakan diri Anda untuk mengikuti kelas pendalaman Alkitab, di mana di dalamnya kita bisa memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan dan memagari diri kita dari berbagai pengajaran yang sesat. Marilah kita belajar terus mengenal Allah secara serius, agar kita tidak terbedaya oleh tipu daya iblis ini. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa untuk kita mengamini akan bagian firman Tuhan ini. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kalau melalui bagian firman Tuhan ini kami terus diingatkan untuk kami tetap terus teguh berpegang kepada pengajaran akan firman Tuhan yang sehat di dalam kehidupan kami. Banyak guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu di luar sana yang berusaha untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan dengan tidak tepat. Kami mungkin seringkali lebih mendengar akan berita-berita yang mereka sampaikan karena mungkin berita itu lebih menyenangkan bagi kami. Tapi saat ini Tuhan, melalui teguran firman Tuhan, kami terus diingatkan untuk kami terus mencari akan kebenaran yang sejati. Walaupun mungkin seringkali kebenaran yang sejati itu menegur dengan keras akan dosa kami. Tapi inilah kebenaran yang sejati itu. Tolong kami untuk setia membaca firman Tuhan. Tolong kami untuk kami setia merenungkan firman Tuhan dan mempelajari firman itu, sehingga kami boleh tetap terus hidup di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.